Saudara dan saya adalah gereja yang harus kuat. Amin. Jangan pernah menjadi lemah, jangan pernah putus asa walaupun beban, persoalan datang. Ya, gereja bisa menjadi jawaban harusnya bagi mereka yang sedang alami yang seperti itu. Tapi tolak ukur tidak selalu namanya materi. Katakan amin. Tolak ukur tidak selalu namanya uang. Orang hanya berpikir seperti ini, bahwa orang berbahagia itu tolak ukurnya adalah uang, begitu. Apakah orang bahagia itu tolak ukurnya uang? Kenyataannya banyak orang punya banyak uang tetapi tidak bisa bahagia. Ada satu cerita di grup, sebelum kita buka Alkitab kita, ada satu cerita di grup, memang ini sudah lama ceritanya. Dulu ada pernah di Cina, ya. Di Cina seorang penyakit kanker yang sudah stadium akhir, stadium 4, sekian lah, stadium 4 lah, bahkan begitu kan. Dan dia bawa uangnya ke dokter spesialis semua, dia bawa uang berapa, satu koper penuh, dia bawa uangnya, dan dia berkata kepada dokter, dokter selamatkan saya, sembuhkan sakitku ini uang yang aku berikan kepadamu, dan kalau kamu masih butuh uang lebih banyak, masih ada di sana uang lebih banyak, tapi sembuhkan aku. Dokter tidak bisa berkata apa-apa, dan dia berkata, saya tidak bisa menyembuhkan karena stadium kankernya sudah stadium akhir. Akhirnya apa yang terjadi? Dia keluar, dihambur-hamburkan itu uangnya di lorong-lorong rumah sakit, dibuang, diserahkan. Orang-orang melihatnya dengan luar biasa, ya begitu, terheran-heran. Akhirnya apa yang terjadi? Kesimpulannya, bahagia tidak diukur dengan banyaknya uangmu. Amin. Halo? Bahagia tidak diukur karena banyaknya harta. Bahagia tidak diukur dengan banyaknya luas tanahmu, bisnismu, pertanianmu maju. No. Tapi kita nggak bisa dipungkiri, saudara dan saya butuh uang, ya kan? Tapi jangan uang menjadi prioritas dalam hidupmu. Jangan katakan, bagaimana aku bisa kuat? Aku nggak punya uang. Bagaimana aku bisa berdiri tegap? Aku punya utang. Bagaimana aku bisa berdiri tegap? Aku punya musuh, aku punya lawan ini yang setiap hari saya dicaci, setiap hari saya diejek, setiap hari saya difitnah. Bagaimana saya bisa kuat? Alkitab berkata, hendaklah kamu kuat dalam kuasa Tuhan. Itu dia. Jadi bukan kuat oleh karena uangmu, bukan kuat oleh karena jabatan, bukan kuat oleh karena hatuaun, bukan kuat juga karena banyak keturunanmu, bukan. Tapi kuat dalam kuasa Tuhan. Efesus pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-10 ayat sampai 11. Dua ayat ini kita baca sama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, ya, ayat sampai ayat ke-11. 1, 2, ayat 10 bisa? Ya, 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Katakan amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Akhir dari semua perjuangan akan menjadi sia-sia jika kita tidak sampai kepada garis finish. Pelari estafet itu bekerja secara tim. Setiap tim ini, contoh ada 4 orang, ya 5 orang. Estafet pertama dia lari dengan setengah mati, dia berusaha, tiba-tiba estafet kedua juga berusaha, estafet yang ketiga berusaha, sampai estafet yang terakhir tiba-tiba dia tidak mau berlari. Perjuangan dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu akan menjadi sia-sia jika orang yang terakhir itu tidak mau berjuang. Perjuangan kita selama ini, ketika kita menjadi Kristen, ketika kita ambil keputusan masuk gereja aliran Pentakosta,
ketika kita mengambil keputusan dibaptis, ketika kita mengambil keputusan berdoa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, akan menjadi sia-sia jika di akhirnya juga kita tidak menjadi kuat. Makanya Paulus berkata, ketika dimulai dengan roh, harus diakhiri juga dengan roh. Nggak bisa. Kalau dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging, itu artinya kita tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak sedang dalam kekuatan yang full, tapi kita sedang berada dalam kekuatan ya yang punya lemah lah, nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saudara dan saya harus menjadi Kristen yang kuat. Di rumah tanggamu kau harus kuat. Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Beberapa hal contoh gereja yang bisa kuat adalah, yang pertama, dia gereja yang bertumbuh. Katakan dulu, gereja yang bertumbuh. Saudara dan saya harus bertumbuh. Iya, bertumbuh. Kalau saudara seperti bayi terus dikasih minum ASI terus, tambah tahun dikasih ASI, tambah tahun dikasih bubur, kasih susu terus, bisa nggak bertumbuh? Nggak bisa. Bahkan seorang anak harus dibiasakan mandi dengan air hujan. Supaya apa? Supaya kuat. Bahkan seorang anak juga harus dibiasakan makan cabai. Supaya apa? Kuat. Harus dibiasakan makanan keras. Supaya apa? Kuat. Saudara dan saya harus terbiasa dalam menghadapi semua pergumulan. Latihan itu harus benar-benar kita hadapi, supaya nanti ketika kita naik kelas itu kita menjadi kuat. Dari kelas 1 menjadi kelas 2, dari SD menjadi SMP, dari SMP menjadi SMA, kita menjadi kuat. Orang semakin dewasa justru pengetahuannya akan semakin baik. Adong geberek kamu lambel gajom malam mau toh? Adong do? Adong musik dua tu lembel ke hulam mau toh loak mau ina musik lembel tu ho lembel mau toh ina musik udah benar repot. Harusnya orang semakin dewasa semakin pintar, semakin berpengetahuan, semakin mengenal bapaknya, semakin mengenal keluarganya, semakin mengenal dekat dengan orang-orang yang di sekitarnya. Saudara, kalau semakin dewasa rohani saudara, harusnya saudara semakin mengenal Tuhan. Katakan amin. Sok kejo kiri kanan mita dahulu Tuhan mojo. Molodang istado asu patadao. Nyo deong kisapik kuno yang. Seharusnya lebih dewasa rohani, saudara harus lebih kenal Tuhan. Apa indikasinya saudara dengar kenal Tuhan? Apa tanda-tandanya saudara kenal Tuhan? Saudara takut akan Tuhan. Tidak gampang saudara berdosa. Tidak gampang saudara berjuang. Khotbah kemarin minggu yang saya khotbahkan bahwa saudara dan saya lahir dari Allah. Lahir dari keturunan ilahi, di mana Yesus Allah telah merancang kita. Kalau Daud berkata, engkau menenun diriku begitu dalam di tempat yang paling dalam. Daud menceritakan perbuatan Allah yang luar biasa. Proses menjadikan kita menjadi manusia yang sempurna. Jika saudara tidak kenal Tuhan, Allah yang engkau sembah, Allah yang dikatakan dia Bapa kita, itu sudah sungguh terlalu. Saudara dan saya harus bertumbuh. Amin. Itu dia harus bertumbuh. Satu pohon kalau kita lihat nggak bertumbuh, ya itu nggak so asih aku berengon ibu lok komon, nih tado, ya begitu kan. Tapi kalau Allah seperti perumpamaan tentang pokok anggur, dihias, dibersihkan, kemudian dipotong ranting-ranting yang tidak berbuah, kemudian dipupuknya,
Kalau kitab Yesaya berkata dikasih menara jaga. 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang menara. Dikasih menara jaga. Dikasih orang yang berjaga di situ supaya pohon ara itu bertumbuh, pohon anggur itu bertumbuh dan berbuah. Tapi Yesus datang dalam kitab Injil berkata, setiap pohon yang tidak berbuah dipotongnya dan dibuang, dicampakkannya ke dalam perapian untuk dibakar. Tapi hari ini kesempatan masih ada bagi kita supaya kita itu bisa berbuah, bertumbuh dan berbuah. Amin. Saudara harus bisa bertumbuh dengan lebih baik. Saudara harus bisa ngalami Tuhan dengan lebih luar biasa. Supaya ketika kita dalam persoalan yang besar, dalam pergumulan yang besar, wow, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal yang ke-92 ya, ayat yang ke-12. Demikian. Ya, ayat 12 saya baca, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Saudara adalah orang benar, katakan amin. Saudara adalah orang benar, katakan amin. Saudara adalah orang benar, itu akan bertunas seperti pohon korma. Tahu pohon korma itu saudara, itu ada di padang pasir sana, di padang pasir di mana tidak ada di sana kelihatan air, tidak ada di sana kelihatan tanda-tanda kehidupan, tapi ada satu pohon yang tumbuh di sana, yaitu pohon korma. Dia tidak pernah mengenal namanya musim gugur, dia tidak pernah mengenal namanya musim salju, dia tidak kenal itu, tapi pohon itu tetap menjadi kuat, tetap menjadi kokoh. Bahkan Alkitab berkata bertunas, walaupun ia ada di padang gurun, dia tetap bertunas, sebab akarnya masuk ke bawah mencari sumber air. Kedalaman padang gurun di sana itu tidak bisa diperhitungkan. Ada yang 1 meter dalamnya, ada yang 3 meter, ada yang 5 meter ke bawah, bahkan nggak tahu sampai kedalaman berapa. Tapi kita melihat di beberapa, bahkan di sana itu pohon korma itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Artinya apa saudara? Di padang belantara, di padang gurun itu ada itu namanya badai. Di padang gurun itu mencari air susah. Artinya susah memang kehidupan itu. Kehidupan ini memang agak sulit. Ekonomi nggak bisa dipungkiri sulit. Pencaharian orang susah, ya. Tapi apa kata firman Tuhan? Walaupun kita ada di padang gurun, walaupun kita ada di padang pasir, tapi kita harus bertunas, kita harus bertumbuh, bahkan kita harus berbuah. Buah maksudnya seperti apa? Saudara tetap bersuka cita ketika menghadapi persoalan, itu bagian dari buah yang saudara tunjukkan kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu sedang menghadapi pergumulan yang berat, persoalan keluarga, tapi Bapak Ibu masih bisa bersuka cita dan tetap beribadah dan tetap jam-jam doa kita lakukan. Itu artinya saudara sedang bertumbuh dan bertunas dan akan menghasilkan buah. Saya percaya saudara datang ke tempat ini juga karena menunjukkan buah kepada Allah. Amin. Amin. Banaro pehamutuson merminggu. Kalau saudara datang ke sini karena saudara menyadari bahwa Tuhan menyertai dan aku tunjukkan buahku kepada Tuhan, dan saya yakin tidak ada buah yang asam di sini, buah-buah yang manis. Bereng jo kiri kanan nih, sigar do buah nih. Ya, si ada kundi sigar do bereng nih, nomor buah di. Ya. Saudara harus begitu. Jadi nanti saudara pulang, terima kasih Tuhan, aku kuat. Dan Yahweh, tung ibadah yang matakku piau, lo mau nama Yesus.
Sambil bergerak-gerak begini, sambil apa semua, terima kasih Tuhan. Nanti pulang-pulang datang sampai ke rumah, pakulingi suaminya, ngamang aku papi, ya itu luar biasa. Ya kan gitu, itu buah loh, itu buahnya. Halo, bila beting mau loro seperjujian, ide doha menangami, mujo. Mau nang doho, mau nang donimu, sudah hepeng. Itu buahnya. Jadi kalau saudara hadapi suamimu dengan baik, amin. Walaupun ia menganggur, ya, anak ni rajai na burjudo, luar biasa no. Bama luli kereju dah, mau nanti berbeda-beda. Ya, begitu. Istri menyelamatkan suami, ada ayatnya loh. Istri itu menyelamatkan suami. Ya, walaupun suami itu adalah kepala, imam, tapi istri menyelamatkan suami. Sebab memang suami banyak tokarnya karena suami sudah di surga, kan? Iya kan? Adong doa sama di surga, kan ini kan? Adong doa sama di surga mana? Jadi gitu. Ibu-ibu masih di bumi, kan begitu? Jadi hadapilah suami-suamimu dengan senyum-senyum. Amin. Tolak doamu, ikut tolak. Karena apa? Itu bagian dari tunas dan buah. Begitu. Situasi seperti apapun, sesulit apapun, ya, pohon kurma itu tidak pernah goyah. Dia akan tetap berdiri tegap. Ketika badai datang, dia tegak berdiri. Ketika persoalan datang, dia tegak berdiri. Ketika pergumulan datang, tegak berdiri. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya sebab dia tahu di dalam dirinya ada satu pribadi yang menjamin kemenangan dalam hidupnya. Jangan pernah menjadi lemah. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat. Tahu saudara, kenapa jemaat di Efesus dikatakan Paulus seperti itu? Jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa. Tapi di sana banyak itu penyembahan berhala. Banyak bidat-bidat di sana. Banyak penyesat-penyesat. Banyak orang-orang yang menyembah dewa-dewa, dewa-dewa kesucian, dewa matahari, dewa ini, semua. Banyak aliran sesat yang datang kepada gereja pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka terguncang imannya. Paulus berkata, hendaklah kamu kuat dalam kuat kuasa Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya harus bertumbuh. Itu gereja yang kuat. Amin. Yang kedua, gereja yang kuat adalah gereja yang tertanam dalam pengajaran yang sehat. Katakan dulu, pengajaran yang sehat. Iya, pengajaran yang sehat. Bukan pengajaran si boleh-boleh. Bukan. Boleh mau kalholi, boleh mangalang mudar, boleh mangalang ini, boleh boy ma badal otik. Bukan pengajaran boleh-boleh. Kemudian ada pengajaran yang berseliweran sekarang ini. Seperti kemarin 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa banyak pengajaran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu juru selamat. Habis itu diklarifikasi lagi, habis itu ini lagi. Wah, Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Finish. Dan dia katakan di kayu salib sudah selesai. Artinya apa? Tidak bisa diperdebatkan lagi. Tidak ada perdebatan lagi. Kalau zaman sekarang itu sudah disebut hukum yang inkrah, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Harus pengajaran yang kuat. Bagaimana kita bisa memperoleh pengajaran yang kuat? Saudara, salah satunya datang gereja. Saudara datang ke gereja itu sudah baik, tapi nggak cukup saudara. Saudara di gereja itu merenung firman, ya oke lah, mungkin aku di online-nya di rumah dengar khotbah terus, dengar ini, nggak cukup. Pengajaran yang kuat hanya bisa didapatkan itu dalam satu perkumpulan, dalam ibadah, dalam pemuridan, dalam fellowship. Makanya Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara harus menjadi murid supaya saudara mendapatkan pengajaran yang kuat, bukan pengajaran yang boleh-boleh saja, bukan pengajaran yang kompromi dengan dosa, tapi pengajaran yang tetap kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Sehingga saudara
kalau ada orang mengajarkan hal yang nggak baik, apalagi zaman sekarang orang Batak merbisu maho songonulok, are pate, bano, merbisu songonulok marroa songon darapati, diseliur rojol manon, merbisu songonulok inna, lama hamu mardatu molodang malum saimut. Bisa nggak dukun menyembuhkan yang sakit? Bisa. Memindahkan sakitnya? Bisa. Bisa nggak rasa sakitnya hilang? Bisa. Bahkan menghidupkan orang mati pun orang sakti bisa. Iblis punya kekuasaan untuk semua bumi ini. Sudah terbukti bahwa ada orang-orang yang sudah mati bisa dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Bisa? Bisa. Tapi persoalannya adalah dia itu yang masuk ke dalam rohnya itu siapa? Jiwanya atau enggak? Rohnya atau enggak? Itu menjadi pertanyaan. Jangan salah saudara, seperti film-film itu tiba-tiba disantet di sana mati. Tiba-tiba yang mati hidupkan lagi, bisa? Bisa. Cuman roh siapa yang masuk ke situ? Tubuhnya yang sedang dipakai, tetapi yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah setan. Ini marbisuk songon ulok marroa songon darapati. Dang malum po tu dokter balau maho tu dah tu. Ini diselewirkan orang. Jangan percaya kepada magic, jangan percaya kepada namanya dukun, jangan percaya dengan mantra-mantra yang lain. Karena kalau saudara itu percaya akan semuanya itu, saudara akan disesatkan. Makanya saudara dan saya harus tetap kuat dalam kuasa Tuhan, kuat dalam pengajaran. Saudara harus kuat dalam pengajaran. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka kemana perginya? Yang pakai Android aja, coba 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bagaimana mungkin saudara bisa kuat, saudara tidak makan? Bagaimana mungkin saudara bisa kuat, saudara tidak kenal siapa yang bersama dengan saudara? Bagaimana mungkin saudara bisa kuat, saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan luar biasa dalam hidupmu? Saudara nggak bisa kuat karena jika saudara tidak kenal namanya Yesus Kristus adalah Tuhan itu. Gereja mula-mula itu mereka setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun, kapan itu bertekun? Dalam ayat lain tiap-tiap hari mereka bertekun dalam doa dan pengajaran rasul-rasul tiap hari dan tiap hari. Akibat dari ketekunan mereka kita bisa merasakan Injil hari ini. Karena ketekunan jemaat mula-mula berdoa, ketekunan jemaat mula-mula mendengar pengajaran, saudara dan saya mendengar Injil. Buah dari ketekunan mereka, saudara dan saya diselamatkan. Kalau saudara dan saya enggak tekun dalam pengajaran, bagaimana mungkin saudara bisa mentransferkan atau memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu kepada anak kita, keturunan kita? Ada istilah like father like son. Artinya apa? Kalau Anda melihat anaknya, ya begitulah ayahnya. Yesus berkata, jika kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapakku, kata Yesus. Like father, like son. Seperti apa anak kita, seperti itulah hidup kita, diri kita. Makanya perlu namanya kita itu bertekun dalam pengajaran rasul. Perlu namanya ibadah. Perlu namanya persekutuan. Perlu namanya ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga itu perlu, Bapak Ibu.
Ay wado daw hami. Taka dong transport nami. Gabialasad doy. Daw. Ana so dapat ditalo jatu balian hami mabatangi maborong sa meter sekian. Wal sa ijabu nga sekian lu ja. Alasan doy. Enggak alasan. Enggak alasan itu. Ya. Terlalu taburo na yung maulo sore-sore mga piro dapat tu dang boyo merdalan na asam murah asal lambung asam nipis ada jeruk purut dia segala macam segala asam naik. Ada nggak istilah bata mendokon istilah horbody hari dok nggak lupa intina molo suadong molo dang lomoro hagudang si delian. Kita nggak bisa bertumbuh saudara. Gereja-gereja yang besar mereka bisa bertumbuh. Kenapa? Karena diikuti dengan family altar, ya komsel. Di situ ada di situ. Itu mereka bisa bertumbuh. Tapi kalau saudara hanya ibadah minggu, nggak bertumbuh secara maksimal. Mungkin saudara sudah baik datang gereja. Jangan-jangan itu, ya saya nggak mau negatif lah. Tapi saudara, saya yakin karena saudara bertumbuh maka saudara datang ke sini. Bukan hanya sekedar datang saja, tapi saudara harus mengalami Tuhan dan mulai bertindak untuk kita bisa mengikuti perkumpulan ibadah-ibadah kita. Katakan amin. Amin. Iya. Kayak mau naik lah. Kaum ibu ada apanya? Kaum bapak nggak bisa holam marin di nama. Kaum ibu nggak bisa holam marin di nama. Ada persekutuan. Hari Selasa kaum bapak ada apa namanya? Fellowship Kompria. Harus ikut semua nanti ya Kompria. Hari Selasa. Uang pendaftaran 60.000. Satu hari. Berangkat pagi, kita berangkat dari sini jam 6. Jam 6 pagi, pulang sore. Ya, satu hari. Mau dibuat satu malam. Tapi komplain banyak. Nanti ini segala macam, ya. Banyak komplain. Tapi coba kita ikuti sama-sama, karena itulah pentingnya persekutuan. Persekutuan itu penting. Saudara dan saya harus ikut bersekutu. Jemaat mula-mula bisa bertumbuh, mereka mengalami Tuhan, mereka luar biasa diberkati Tuhan karena persekutuan, karena pengajaran-pengajaran rasul-rasul. Jadi nggak bisa sampai di sini saja. Kita harus beribadah sama-sama, kompak. Ya, jauhkan semua. Jika selisih paham dijauhkanlah, nggak usah. Ya, jangan sampai kerjaan kita hanya melihat kelemahan orang, terus kelemahan kita nggak kita lihat. Aduh, wala tamereng majol mahalani adoy, banda gak bisa ngonon. Bah, nggak bisa. Kita lihat hanya kelemahan-kelemahan orang. Ai sorotong itu jauhku kebatian. Au pidang robi itu jabune, ege. Suatu ngawang iso nasongoni. Amin. Ay perbeda dotongi makana dang rojol matusin na musi egu ya bang alay sa sudi rang perbeda sudi amen akan burju do ita sudi itu kan dok ke jatuh kiri kanan meja burju do bay meja dang lemu ramu dok kamu udah burju kamu jemaat ni gebes akan burju do sudi dan harus kita berbeda. Amin. Nah merasa dirinya berbeda, angkat tangan jo. Ya, akan burju do sudi. Haleluya. Anggap dong amina burju asatu ho burju nang pejukat. Orang yang tidak menganggap saudara baik itu orangnya curiga, negative thinking. Curiga hidupnya. Ulani itadi ko sakulay belian nangulo mo dumi mana porgin nay. Ala yang enggak panak ko suri ni saping ngay. Ino. Law mo say mana porgin putari na suwiti jo isi mana ko sakulin at terseda hupat jo ini titit mo say. Abe itu dulu mo say mate mah. Harus saudara berpikir positif thinking. Jangan negatif. Ya, yang pertama tadi saudara bagaimana caranya supaya harus kuat?
saudara harus bertumbuh. Yang kedua, saudara harus masuk dalam persekutuan dan pengajaran yang lebih baik. Jadi di kita memang belum ada pemuritan. Saya yakin kalau untuk saat ini, kalau kita buat pemuritan, belum ada yang datang ini. Kujaminlah itu, belum ada. Tapi coba diawali dulu dari ibadah rumah tangga. Kita hadir sama-sama di situ. Amin. Itu fellowship. Itu persekutuan. Di sana ada sharing, ada bagi-bagi firman, ada di situ persekutuan. Itu luar biasa. Kalau itu kita bisa lakukan, wow, kita kompak. Orang-orang bisa melihat kompak doamu per betelibain. Asa bae, luar biasa doa. Lah surah mangidamu. Baru hani, sunti duisi. Tabu duisi berminggu innama. Tabu duisi kebatian innama. Alam oleh mering do itu sudi marsowal. Sudah hita nang kompak kebatian hula 2 tolu maro. Hula keluarga pastori ro. Ibarik keli ita. Umma do nabi tel si jauh nama belwin. Iya. Kenapa kita enggak bersatu? Kita enggak kompak. Kenapa? Karena kita cari alasan terus. Jadi dalam persekutuan kita harus tekun di sana. Baru kita bisa bertumbuh, ya. Bertumbuh. Yang pertama tadi bagaimana jemaat yang kuat? Kita harus bertumbuh. Yang kedua bersekutu bersama-sama. Saudara dan saya harus kuat dalam kuasa Tuhan. Ya, coba kita buka ayat selanjutnya dalam maka ketakutanlah mereka semua, ayat yang ke-43 ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saudara, poin yang ketiga, bagaimana saudara menjadi gereja yang kuat adalah gereja yang bersatu. Bersatu tidak harus sama. Sudah bagus seragam orang lain ini sama opung tukar torup ini. Gereja itu bersatu tidak harus sama seragamnya. Halo? Tapi kalau bersatu itu kelihatan seragamnya juga sama. Enggak harus sama tingginya, enggak harus sama kaya, sama orang miskin, enggak. Gereja yang bersatu itu adalah gereja yang benar-benar menerima semua keberadaan siapapun. Terima keberadaannya, siapapun itu. Mau dia agak nakal sedikit, sebenarnya ada satu cerita begini. Tahu saudara Ron Kenoly, saya sudah pernah ceritakan ya. Ron Kenoly seorang worship leader dari kulit hitam yang luar biasa. Dia punya gereja yang besar, luar biasa. Pemain-pemain musik yang sangat-sangat bagus sekali. Suatu saat dia pergi ke bar melayani, dia kunjungan ke bar, kemudian pemain-pemain musik di bar itu dia dekati dan dia katakan, kamu mainnya bagus, ayo kamu main di gerejaku. Berapa bayaranmu di sini? Saya bayar kamu sesuai dengan bayaranmu di sini. Akhirnya semua pemain musik di bar itu dimasukkan ke gereja dan mereka semua dibayar. Dan apa yang terjadi? Karena Ron Kenoly hamba Tuhan ini menerima mereka apa adanya. Kemudian dengan sendirinya 1 hari 2 kali main, 4 kali sampai 5 kali. Oh, mereka biasa-biasa saja. Tapi ketika mereka semakin mendengar firman, semakin diterima apa adanya. Mereka tidak dikucilkan oleh karena dosanya, tidak dikucilkan oleh karena peminum narkoba, pengkonsumsi narkoba, minuman keras. Tapi ketika itu mereka merasa diterima di situ, mereka menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Gak main lagi ke bar, gak main lagi ke night club, tapi mereka hanya pemain musik gereja. Karena apa? Karena mereka diterima apa adanya, tidak dicurigai. Kalau datang ke sini pengedar narkoba, mungkin saudara akan takut. Merumah yang rotuso ini benar narkoba di. Usir di tema ini unang rotuso ini pasti ada madok songoni. Karena kita terlalu trauma dalam hidup ini, terlalu mencurigai siapapun. Unang-unang mulu rojol mamer minggu, son nasing beri kamu pasar roh tu sok mamer minggu. Hina. Adonggo, songoni, ison? Ay bahasa tu somar minggu, nang lo aku mangide, hina. Roham no nang lomo roham mangida, gabi. Yo raiho, mar minggu tu gereja.
Justru kita harus mengajak semua orang datang ke gereja yang beribadah bersama dengan kita. Amin dong. Isi petaho, nanarkobaun, perbada, panako. Ayak ka perbadi dubu ya sa muba mamana unang marbada. Akka panako unang muba sa unang manako. Akka parnarkoba ya sa muba unang marnarkoba. Datang ke sini. Supaya kita bisa melihat buah dari pelayanan kita. Yang ketiga tadi, kita harus bersatu. Tidak ada gate di antara kita, tidak ada perselisihan. Amin. Unang anggap kursi kudon, teng boy hoison, dah arong songoni. Ison dah terus, dah arong songoni. Isi naro perjulu masuk, ikuni julu, duli kursina, sutuk muru imana. Gitu. Ya berlomba bersama-sama. Ya. Kita kembali ke Mazmur tadi, Mazmur 92. Orang benar itu, ya, orang benar, ayat yang ke-14. Ayat 14. Sama-sama teman-teman, 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Siapa itu? Orang benar. Jadi tidak ada istilahnya pendeta dang bu biau nggak tua biau, nggak udah tua udah nggak bisa lagi jalan, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Enggak. Alkitab berkata pada masa tua pun saudara harus tetap kuat, saudara harus tetap berbuah. Bahkan dikatakan masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar dan mahiu. Biar jatuh belakang jo, adong nana mahiu. Sigar do sudah? Sigar do puji Tuhan. Tepuk tangan jo tuh sigar jo sudah. Jadi unang alanong matua turbem mahiu. Biar kamu na tutuan nih. Tahun 45 tuh. Sonari. Sigar do be? Sigar dobe, mersasi dobe. Bahkan terus tuh hutangnya aku gereja nina. Luar biasa. Nih oma ini, 72 teh oma. 70 sada. Sigar dobe kan? Nang pe nanti alam mau pardo pahani sigar dobe. Urang mahiu. Dok jatuh belakang unang mahiu dah mo jo. Ya kan pesan itu sampai ke belakang kan, unang mahiu. Ini mulu kiri kanan kan, oleh kiri kanan do satu belakang. Jadi dangang sunda mahiu. Amin. Sigar sudah. Bahkan Alkitab berkata gemuk. Iya. So kenapa? Pada masa tua pun saudara diberkati oleh Tuhan berbuah. Enggak ada kata enggak berbuah. Saudara tahu ketika Daud berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya orang muda pun sudah menjadi tua pun tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara dan saya diberkati, disertai oleh Tuhan. Saudara tahu Kaleb ketika merebut kota salah satu gunung Hebron kalau nggak salah, ya nanti di cross check kalau salah. Gunung itu dia berkata begini kepada Yosua, dulu aku meminta itu gunung itu kepada Musa, sekarang aku minta itu juga kepadamu, berikan itu kepadaku. Padahal penghuni penduduk daerah gunung itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang perkasa. Kaleb itu sudah tua. Pada waktu itu dia minta itu kepada Musa, Kaleb masih berumur 40 tahun. Dan dia meminta kepada Yosua,
berikan itu kepada aku. Umurnya sudah menjadi 80 tahun. Apa yang dikatakan? Walaupun aku sudah 80 tahun, tapi aku kekuatanku masih ketika aku berumur 40 tahun. Gunung itu direbut oleh Kaleb menjadi milik pusakanya. Jadi mau tua, mau muda, nggak ada ngaruhnya terhadap buah. Harus tetap berbuah. Harus tetap gemuk segar, harus tetap semangat, harus tetap bersukacita dalam situasi seperti apapun. Kita harus seperti pohon ara tadi, pohon apa tadi? Pohon korma. Yang walaupun ada badai, walaupun panas terik di padang gurun, enggak peduli, dia tetap segar, dia tetap menghasilkan buah. Walaupun seperti tidak ada air, tapi dia berusaha mencari air itu supaya ia bisa bertunas dan berbuah. Jadi unang dokop kamu nasohoro maon na taonon. Sude si tau bungkuk na meru na mangulon. Adong penderita amuna, adong penderita aku. Adong pergumulanmu, adong pergumulaku. Ada sonitong nada asing, adong pergumulan na, adong pergumulan non, adong pergumulan non. Beda na bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Itu yang penting. Satu ayat lagi. Ya, kita buka Kisah Rasul 2 Petrus 3 ayat yang ke-17. Ya, 17 sampai ayat 18 ya, 17. Saya baca ayat 17, nanti saudara baca ayat 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18. Amin. Ayat yang ke-17 ya, hati-hati kamu saudara-saudara kasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, orang-orang yang tidak mengenal firman, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Hati-hati kepada mereka. Secara halus begini, ada orang yang ngajak saudara kerja hari Minggu. Halo? Saudara diajak kerja, ayolah kerja, mumpung ada pekerjaan ini lumayan. Kemudian dia ngajak saudara dan saudara mau. Makanya ini di hati-hati. Ini sepertinya mereka dia memberikan keuntungan, sepertinya dia memberikan uang kepada kita, tapi hati-hati. Dia tidak mengerti hukum, dia tidak mengerti kebenaran, dia tidak mengerti firman. Hari Minggu harusnya dia harus ke gereja, harus membawa syukurnya kepada Allah, harus menyembah Tuhan. Tapi karena ada orang yang belajar mencoba untuk menyesatkan engkau, dan saudara mau disesatkan, akhirnya saudara kehilangan momentum berjumpa dan beribadah dengan Allah. Makanya hati-hatilah, ini seperti benar. Kecuali ada waktu-waktu yang sangat terdesak, gak bisa ditinggalkan lagi, harus saudara sendiri yang ke sana. Tama usah maida. Napol Minggu, arong isan situ orota. Ba mulut teh julo nunutong. Tama isang maida karejo. Satu kido karejo dapat tasekian. Aduh, hati-hati. Ini bisa menyesatkan. Ya, dan kemudian jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara sudah komitmen, saya harus ke gereja, saya harus beribadah, saya harus berdoa, saya harus baca firman. Kemudian ada godaan, ayolah ke sana kita. Hati-hati, itu bisa menyesatkan saudara. Ibadah, ibadahlah, gereja, gerejalah, bekerja, bekerjalah. Jangan sampai disesatkan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Saudara dan saya harus bertumbuh. Gereja yang kuat, yang pertama gereja yang bertumbuh, yang kedua bersekutu, yang ketiga gereja yang bersatu.
Saudara harus bersatu, saudara saya harus bersatu. Ya, bersatu sama-sama. Kita rebut pematang bandar ini untuk Tuhan, amin. Haleluya. Kita rebut. Bagaimana merebut pematang bandar itu kemuliaan nama Tuhan? Kita harus menjadi saksi, saudara harus menunjukkan buah itu. Bertumbuh, berbuah, bertumbuh, bertunas dan berbuah. Saudara saya harus berbuah. Berbedalah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. 3 poin ini, kalau saudara harus ambil komitmen malam ini, siang hari ini, dan saudara harus mengalami Tuhan. Saudara harus mengalami perbuatan Allah yang ajaib. Saudara harus dilawat Tuhan. Kemudian ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara pulang dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, aku kuat. Terima kasih Tuhan, aku gak mau goyah dengan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau memberkati dan memulihkan keluargaku. Saudara mesti kuat. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Musik maju ke depan. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, sama-sama. Oh, bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya untuk bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, oh lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa yang sedang kau alami hari ini, pergumulan yang kau hadapi, persoalan yang kau hadapi, itu melatih dirimu supaya engkau tetap kuat, tetap percaya bahwa Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang menolong hidupmu. Haleluya. Tiba waktunya Tuhan akan membela, memberi kekuatan dalam hidupmu. Oh, bila kau izinkan, amin, Dia Allah yang ada di pihakmu. Oh, telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Sekali lagi, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ya. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, kami sembah Engkau. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ya la 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 bo, ya la 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 ba la 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 shanda la 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 ba la la, ya la 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 bo, ya la 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 ba la 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 ya se. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya, oh Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh mari sembah Tuhan, angkat pujian yang terbaik, katakan kepada Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat berkat, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bisa menang oleh karena bersama dengan Tuhan. Kami bisa hadapi semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Oh, bersamaku, katakan dengan iman. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Oh, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, amin, amin. Kekuatan-Mu hanya ada pada Tuhan. Allah bersamaku, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Oh, bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua, minta perkenanan Tuhan. Haleluya. Oh, teguhkan hati, Engkau yang bertindak. Dia menjamin pertolongan-Mu, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, besar melimpah. Kita berdiri bersama-sama. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Haleluya, kami minta perkenanan-Mu.
melimpah. Sekali lagi dengan iman katakan bersamamu, bersamamu. Amin, amin ya Bapa. Yesus. Haleluya, haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Yes, memberi pertolongan. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, 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 yes, haleluya, haleluya, yes, haleluya. Kami tahu bersama dengan Tuhan kami lebih daripada pemenang. Bahkan kami mengalami menerima kekuatan yang baru. Di atas apapun, persoalan apapun, ketika kami di padang gurun sekalipun, ketika kami ada di padang belantara sekalipun, ada kekuatan baru yang Allah sudah berikan, siapkan bagi kami. Setiap kami tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi letih, tidak ada yang menjadi lesu. Kami akan kuat dalam kuat kuasa Tuhan. Amen. Kami pulang dengan berkat sukacita, membawa berkat kekuatan, membawa damai sejahtera, dan menunjukkan buah-buah dari apa yang kami terima hari ini kepada siapapun, kepada suami atau istri, kepada anak, kepada tetangga, bahkan kepada pelanggan, bahkan kepada masyarakat, kepada siapapun. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan hari ini. Terima kasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang datang tadi sakit pulang dengan kesembuhan, yang datang dengan kesusahan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Setiap minggu Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Setiap minggu Tuhan akan penuhi tempat ini dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus, berkati semua jemaat-Mu yang sudah memberi persembahan, persembahan syukur, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, apapun yang sudah diberikan, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus, pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Amen. Dagang bisnis mereka Tuhan berkati. Sawah ladang Tuhan berkati. Ya, apapun pekerjaan mereka yang berkenan kepada Allah, Allah membuat mereka berhasil. Menjadi naik bukan menjadi turun. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Mereka yang membutuhkan berkat Allah untuk kebutuhan-kebutuhan anak sekolah, dalam nama Yesus Tuhan mencukupkannya semuanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang sedang merantau, mungkin sekolah, mungkin sedang bekerja, berusaha, yang ada di sekitaran Sumatera ini, di sekitaran Pulau Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Malaysia, di Singapura, dimanapun umat-Mu sedang berada hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Allah memberkati mereka. Amen, dalam nama Yesus, orang-orang yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, baik melalui materi, baik melalui sumbangsi apapun, ide-ide, Tuhan Engkau memberkati. Dalam nama Yesus Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur selangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini, ibadah rumah tangga, ada ibadah pria di Parapat Ajibata, Tuhan Allah memberkati. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang Tuhan dari tempat ini. Kami percaya Engkau ada, menurunkan tangan-Mu memberkati kami. Kita angkat tangan kita bersama-sama mendengar ke surga, meminta berkat Allah dicurahkan atas-Mu. Bapak Ibu Saudara, Engkau mengangkat tangan artinya Engkau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pulanglah dalam berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan berkat persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini
Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman